Jam tangan ini punya desain dan warna yang anti mainstream. Let's check this out. Halo guys, balik lagi sama gue Fier, dan hari ini gue pengen bahas jam tangan anti mainstream yang baru aja dikirimin sama jamtangan.com. Shout out to mereka. Dan kali ini gue kedatangan 2 jam tangan yang bentuknya unik dan juga warnanya juga unik. Jam tangan ini punya history yang panjang banget dan juga sekarang muncul lagi dengan reissue-reissue yang keren banget. Nah, pertama kali gue mau bahas ini dia nih, jam tangan gue pakai sekarang. Jadi mungkin kalian udah familiar, ini adalah Citizen Bullhead. Yes, ini yang reissue-nya. Namanya sekarang jadi Citizen Chronograph AN3660-81E yang versi ini ya, yaitu Suno Chrono Bullhead. Gue juga kedatangan ini dia nih. Ini adalah Oris Diver 65 versi yang bronze dan mereka sebutnya itu cotton candy, mungkin karena dial ya guys. Jadi sebelum gue bahas si kedua jam tangan ini, gue pengen sharing ke kalian dulu brief historinya lah, biar kalian bisa ngerti konteksnya jam tangan ini tuh. 2 jam tangan ini tuh punya history yang menurut gue fenomenal ya di dunia jam tangan. Jadi yang pertama, si Citizen Bullhead ini. Nih, kita sampingin sama si Oris Diver 65 ini. Nah, jadi kalau kalian suka sama mechanical Japanese watch ya, pasti kalian tahu Citizen Bullhead itu jam tangan chronograph-nya dari Citizen. Nah, jadi pertama kali si Citizen Bullhead ini launch di tahun 1970-an. Nah, kenapa gue bilang jam tangan ini ikonik? Jadi ini adalah salah satu jam tangan chronograph pertamanya si Citizen yang punya modul otomatis nih guys. Jadi Citizen Bullhead ini tuh terkenal banget pas tahun 1970-an, punya movement yang dinamain kaliber 8110. Nah itu dia kaliber yang 3 tahun kemudian akhirnya baru muncul si Valjox Automatic. Tapi saat itu Citizen banyak banget housing movement chronograph, jam tangan chronograph dengan movement Citizen kaliber 8110. Jam tangan ini tuh selain ikonik secara movement ya, karena saat itu mungkin susah banget ya bikin modul otomatis untuk jam tangan chronograph. Nah, dia juga unik dari sisi desainnya nih guys. Banyak lah yang bilang ada beberapa nickname ya untuk jam tangan ini. Jadi ada yang bilang Bullhead karena as you can see di sini ya dia chrono pushersnya dia atas dan juga crownnya tuh ngadep ke atas semua guys. Jadi dia dibilang Bullhead, atau mungkin teman-teman juga pernah ada yang dengar ini adalah Mickey Mouse gitu ya, karena ada kayak si Mickey kan punya 2 gitu di atas ya. Itu adalah brief history dari si Bullhead ini. Dan kemarin tuh sempat rame lagi dibahas karena di feature di salah satu filmnya Quentin Tarantino. Itu ada di film Once Upon a Time in Hollywood starring Brad Pitt dan juga Leonardo DiCaprio. Brad Pittnya itu pakai Citizen Bullhead kaliber 8110 warna emas, terus dia pakai kayak apa sih tuh leather strap yang gede banget itu. Nanti gue bakal kasih gambarnya biar kalian kebayang. Gue mau lanjutin juga ngomongin soal historinya si Oris ini. Jadi mungkin kalian udah tahu yang udah ngikutin Oris dari lama, mereka tuh bukan reissue ya, tapi kayak bikin jam tangan inspired dari vintage watch-nya mereka gitu. Jadi Oris Diver 65 ini pertama kali keluar seperti namanya tahun 1965-an. Dia itu ngeluarin diver watch pertama mereka. Nah setelah itu rilis sampai modern. Nah nama itu tuh sampai sekarang masih jadi yang kayak salah satu lini Oris Diver yang sukses bisa dibilang ya. Nah kali ini kedatangan si cotton candy ini yang bakal gue bahas nanti. Setelah gue bahas historinya, gue juga pengen bahas si specs-nya nih guys. Kita ngobrolin soal specs-nya. Jadi Citizen Bullhead ini, lihat ya, bagus banget ya. Sebenarnya dia punya 4 warna I believe. Kalian bisa cek di website jamtangan.com, tapi ada yang sold out 1. Dia yang panda biasa dengan hands warna oranye. Tapi kalau misalkan yang ini nih yang gue pegang kali ini, dia punya konfigurasi dial itu reverse panda ya guys. Jadi hitamnya yang di luar, sub dialnya yang warna putih. Very nice. Nah jadi sebenarnya Citizen Bullhead yang vintage itu banyak banget case shape-nya ya. Tapi menurut gue ini mirip banget sama yang the original one. Karena dia nggak terlalu bulat ya, dan dia tuh mulus di sini semua ini. Oke, mari kita langsung bahas aja. Jadi ini punya case diameter di 38 mm. Dengan thickness yang menurut gue masih oke banget. Karena ya ini ratio-nya adalah quartz movement ya guys. Pakai quartz jadi ya housing-nya nggak gitu gede. Nah dia punya ketebalan thickness-nya itu di 11,7 mm. Dia juga dilengkapi sama mineral crystal ya. Jadi belum sapphire. Kalian bisa lihat di sini. Dia belum sapphire crystal ya guys. Jadi masih mineral. Jadi si Citizen ini punya beberapa finishing ya bisa dibilang ya dari jam ini. Jadi yang pertama itu dia punya case stainless steel. Overall semua finishingnya itu satin untuk casing ya guys. Satin means brush finish lah ya bisa dibilang. Nah, dia juga punya, kalau kita bisa bilang ini bezel ya. Bezel di sini walaupun ini enggak rotating atau apapun karena ini jam tangan chronograph juga.
Dia itu jet black, warnanya hitam glossy. Di bezelnya itu black gloss. Dan dia ada aksen sedikit, apa ya bisa dibilang ya, glossy finish juga di chrono pushersnya nih di atas nih. Mungkin kalian bisa lihat sini. Chrono pushersnya itu 2 gloss finish dengan crown yang nggak gloss finish. Jadi very stand out aja. Jadi kalau misalnya kalian lihat di content dialnya, namanya jam tangan chronograph, pasti sedikit rame ataupun sedikit rumit ya guys. Jadi yang pertama kalian bisa lihat dengan jelas ada 3 subdial di sini guys. Jadi 3 subdial ini mewakilkan fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada running second-nya. Sini ada running seconds. Counter hour-nya ya, ada 12 dan 6. Ini minute counter karena sampai 60 markingnya. Kemudian dia juga punya date window di angka berapa nih kalau 4 ke 5 ya, jam setengah 5 lah ya. Jam setengah 5 di pukul setengah 5 nih ada date window. Nah, jadi di chapternya itu ada running minute dari 5, 10 di sini di pinggir-pinggirnya. Chaptering atau rehout ya gue sebutnya. Markingnya cukup simpel, cuma ada citizen chronograph dan juga tulisan quartz water resistant 50 meter. Jadi sebenarnya function chronograph itu gampang banget, namanya chronograph quartz gini. Jadi kalian pencet yang paling kiri ini untuk aktifin chronographnya. Setelah dia running, kalian bisa pause juga di tombol yang sama. Nah, yang terakhir yang ini untuk reset si chronograph ya. Nah, kalau quartz keren tuh, jadi dia flyback-nya nggak dari tak gitu ke kiri, tapi dia muter dulu 1 menit baru dia berhenti di angka 12. Untuk on hands-nya mungkin kalian bisa lihat dulu di sini. Kurang lebih kayak di tangan gue yang paling ketatnya 15 cm kayak gini kelihatannya. Masih mantep banget karena lock-to-lock-nya juga masih friendly banget dan dia tuh masih dibilang apa ya, ini kayak semi integrated ataupun seamless bracelet karena dia dari bawah ya. Jadi lock-nya tuh nggak panjang. Oke. Kita bahas lanjut ke braceletnya. Braceletnya menurut gue cukup unik nih. Dia milih make kayak mirip banget sama Casio yang gue punya, itu A700W ya. Dengan sistem deployment atau buckle juga yang mirip banget. Kayak gini nih buckle-nya. Unik banget menurut gue. Walaupun dia cuman kayak gini, jadi kalian tinggal adjustment-nya tuh gampang banget nih. Kalian tinggal adjust bagian sini ya, mau makin jauh atau makin deket, tergantung ukuran tangan kalian. Di sini ada hook-nya kalian masukin ke dalam ringnya. Tinggal kalian clasp 1. Nah, dia ini A700 gue tuh kayak gini nih, pak sekali doang. Tapi kalau misalkan si Citizen ini 2 kali, double clasp. Jadi menurut gue lebih secure lah ya, bisa dibilang jam tangan ini. Oke, gue mau lanjut bahas si Oris Diver 65 ini. Mungkin kalian kalau ngelihat birol-birolnya udah, kok warnanya kayak gitu ya jam tangannya ya. Tapi menurut gue, si jam tangan ini punya approach yang sangat unik di rilisannya kali ini. Jadi si Oris itu sebenarnya ada beberapa tipe ya, tapi yang dikirimin sama jamtangan.com, mereka kirimin yang bronze versionnya. Jadi kalau kita ngomongin soal bronze itu sebenarnya udah salah satu material yang dipakai sama manusia udah lama banget untuk bikin barang. Tapi mereka terkenal agingnya tuh cepat banget. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini salah satu bronze yang sudah lumayan berpatina, walaupun belum parah sih ya. Gue ngeliat di beberapa reviewer YouTube lainnya, dia tuh udah yang lumayan tuh. Tapi karena ini belum pernah dibuka boxnya, jadi ya kurang lebih seperti ini finishingnya. Jadi si Oris Diver 65 ini kenapa dibilang cotton candy? Tadi gue udah bilang juga mention ke kalian, pemilihan warna dial-dialnya yang unik banget. Jadi si Oris tuh kalau nggak salah punya 3 ya. Mereka bilangnya itu ada yang lipstick pink, sky blue, dan juga yang green, gue lupa disebutnya apa. Yang ini sky blue yang kita punya nih. Nah, warnanya kayak gini. Pastel-pastel yang mereka pilih ya guys. Jadi sebenarnya finishing case-nya tuh ada yang silver dan juga ada yang bronze. Nah, yang kali ini yang gue bahas tuh bronze. Mungkin sebelum kita ngomongin soal personal thoughts gue bakal bahas dulu spek-speknya ya guys. Jadi, si Oris ini tuh punya diameter di 38 mm yang menurut gue Oris Diver 65 itu harusnya segitu aja karena kita harus ngeliat vintage-nya ya yang nggak gitu gede, dan ini emang mereka kan biasa bikin diver itu mirip-mirip sama vintage-nya. Jadi ini menurut gue case size yang tepat untuk tangan-tangan yang nggak gede kayak gue. Jadi diameternya 38, ketebalannya masih oke banget untuk movement automatic, yaitu di 12,8. Dia tuh sebenarnya nggak terasa terlalu tebal karena dia itu dari bagian outer case-nya ini sampai ke sini tuh ada bevel dulu guys. Baru dia protruding lagi di case back-nya. Dia tuh tebalnya di 12,8 tadi gue udah bilang. Traveling lock distance-nya juga oke banget. Menurut gue mau yang pas buat gue lah ya. 45 mm berarti 4,5 cm. Dari sini ke sini lock to lock distance-nya guys. Nah, namanya jam tangan Swiss made dan juga price point-nya udah bukan entry level ya. Dia udah di-equip sama dome sapphire crystal ya bisa bilang. Nah, ini udah anti coating juga, anti reflective coating dari dalamnya. Jadi dia tuh ngedom lah, namanya juga Diver 65 pasti ngedom. Jadi konten dialnya itu cukup simple. Oris nggak pernah bikin yang ribet-ribet.
Tapi dia selalu ada Oris Shield di angka 12-nya. Lalu ada Round Index di yang angka 1, 2, 4, 5. Nah, tapi yang 3, 6, 9-nya ini diganti sama Button Index dan juga Date Window di angka 6. Warna dialnya juga sangat menarik menurut gue. Untuk kayak sangat kontras sama si bronze si case-nya ini ya. Dia pilih warna dial yang cotton candy ini, menurut gue jadi ngepop aja warnanya. Terus dia juga markingnya simpel banget, gue sambil baca aja. Oris dan juga cuma water resistant 10 bar atau 100 meter. Nah, jadi semua full on 1 jam tangan ini construction-nya itu pakai bronze. Jadi ya gue udah mention tadi, sebenarnya kalau kalian mau look yang nggak kayak gini, kalian tuh bisa bersihin bronze-nya dengan pakai, kalau nggak salah apa ya, lemon dan juga baking soda, dan kalian bisa rap-rap pelan-pelan dan lama-lama dia bakal shiny lagi gitu. Tapi mungkin orang yang udah pakai bronze tuh maunya jamnya berpatina seperti ini ya. Patinanya bukan di dial tapi patinanya itu di overall case, braceletnya dan lain-lain gitu guys. Namanya jam tangan diver, dia pasti udah screw down crown. Nah, ini kalian tinggal screw ke bawah sampai dia keluar ngepop. Nah, di sini actionnya ada 2, jadi ada 1 kali tarik itu untuk date seperti biasa dan 2 kali tarik itu untuk adjust si waktunya. Dia tuh pakai movement Oris Caliber 733. Nah, itu base model mereka ngambil dari SW200-nya Sellita. Tentu udah hacking seconds ya guys. Jadi kalau kalian lihat di sini, sekarang crown-nya udah fully retracted, dia tuh berhenti seconds-nya. Dan kalian bisa hand winding juga di stop yang pertama. Dan ini punya power reserve di 38 jam. Dan juga vibration per hour-nya itu ticking di 28.800 vibration per hour. Nah, kalian bisa balikin lagi kayak gini aja kalau mau dipakai jam tangannya biar aman kalau cuci tangan, ataupun kalian mau bawa benang-benang lucu-lucu masih bisa karena 100 meter water resistance-nya. Yang menurut gua unik lagi adalah dia tuh bezelnya kliknya mantep banget ya guys. Nah, dan gampang banget, gue bener-bener effortless nih. Gue bahkan nggak harus kayak gini, kan biasanya kayak gini ya. Nah, ini cuman kayak gini dong nih guys. Suaranya klik banget dan enak banget menurut gue. Menurut gue, jam tangan ini tuh bener-bener cocok buat kalian yang suka banget sama kayak patina-patina lah ya, bisa dibilang ya, kayak retro style ataupun bisa bilang kita kayak unfinished style gitu. Dan jam tangan ini ngepop banget warna dial ya, jadi bisa dibilang nggak semuanya yang kayak vintage look, tapi masih ada kayak sedikit warna yang ngepop di dialnya. Karena pemilihannya yang tadi gue bilang ada 3, nanti gue masukin gambarnya. 2 jam tangan ini bisa kalian temuin di website jamtangan.com ataupun di marketplace-nya mereka. Jadi kalau kalian ada yang tertarik, kalian bisa langsung gas check out di website, marketplace, ataupun ceki-ceki dulu di Instagram mereka juga bisa. Price point-nya untuk 2 ini, jadi si Citizen ini, masih under 5 juta loh guys. Kalian udah bisa ngedapetin jam tangan yang full on history dan juga keren banget juga dipakainya. Citizen Bullhead reissue-nya. Nah, biar kalian kebayang juga, yang Oris juga bakal gue pakai. Ya, kalian bisa lihat, ini juga cakep banget di tangan gue. Karena size-nya 38 dan bracelet itu tuh tapered banget. Taperednya setapered-taperednya. Tuh. Dari 19 ke kecil banget. Segini. Oke, segitu aja bahasan gue dengan 2 jam tangan yang punya histori panjang dan juga keluar lagi dengan taste-taste yang unik lah ya bisa dibilang. Dan kalau kalian mau, kalian bisa check out di marketplace jamtangan.com ataupun website yang mereka. Segitu aja video gue kali ini, sampai jumpa di watch reviews lainnya. Mari kita buat watch community Indonesia yang lebih besar dan lebih suportif lagi. Gue Fier and this is Tan Cutouts. Bye bye.